mengalihkan dui fungsi militer. Salah satu yang menjadi kekhawatiran yang masuk dalam petisi ini adalah terjadinya pelanggaran HAM berat jika melibatkan TNI dalam penanganan masalah sosial. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur juga mempertanyakan soal partisipasi publik yang dilibatkan secara pura-pura. Peran TNI di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah apa harapan TNI, Pak Fabri, terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 ini mengenai masalah PKI komunis. Dan saya ingin sampaikan sekarang, ada 3 hal yang harus kita ketahui mengenai masalah komunis, masalah PKI. Yang pertama adalah PKI, Partai Komunis Indonesia, selama eksisnya dulu adalah satu-satunya partai yang menggunakan 2 cara kerja. Cara kerja pertama adalah cara kerja legal. Melalui apa? Komite Sentral, CCPKI. Disitulah Aidit kita tahu sebagai ketuanya. Cara kerja kedua yang strictly ilegal adalah Biro Khusus PKI. Di mana kita baru tahu ada orang namanya Sam Kamaruzaman dengan segala macam alias ya, sebagai Ketua Biro Khusus PKI. Ini satu hal yang harus kita ketahui mengenai masalah PKI atau komunis. Hal kedua yang harus kita ketahui mengenai masalah PKI. PKI ini adalah PKI di samping merupakan partai yang eksis dalam percaturan politik di dalam negeri kita, juga merupakan bagian dari gerakan komunis internasional. PKI adalah bagian dari gerakan komunis internasional yang berpusat di Moskow dan di Peking. Dan terikat kepada solidaritas internasionalnya. Tugas pokok, tugas utama dari sasaran tugas dari PKI internasional arahnya adalah berusaha untuk mengkomuniskan dunia. Dan PKI di Indonesia memiliki tugas untuk mengkomuniskan Indonesia. Jadi satu-satunya partai pertama menggunakan 2 cara kerja, yang kedua adalah bagian dari gerakan komunis internasional yang terikat kepada solidaritas internasionalnya. Itu yang kedua yang harus kita ketahui. Yang ketiga yang mohon kita ketahui adalah strategi partai. Satu pergerakan komunis di satu wilayah gerakan PKI di Indonesia, apabila kekuatannya masih berada di bawah kekuasaan yang sah pemerintah, maka strategi yang mereka terapkan adalah hidup berdampingan secara damai. Dan itulah Pra-G30 SPKI. Seolah-olah PKI adalah ujung tombak pendukung pemerintah. Strategi kedua yang mereka terapkan, apabila satu kekuatan komunis di satu wilayah gerakan kekuatannya sudah berada di atas kekuatan kekuasaan, maka strategi yang mereka terapkan adalah merebut kekuasaan itu dengan menghalalkan segala cara. Memberikan kritik terhadap anggota DPR saat menggelar rapat panja RUU TNI. Andri Yunus, Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras, memaksa masuk ke dalam ruang Ruby 1 dan 2 Hotel Fairmont yang menjadi lokasi rapat panja RUU TNI. Mereka meminta pembahasan revisi Undang-Undang TNI seharusnya dihentikan karena dilaksanakan secara tertutup dan tidak diinformasikan kepada masyarakat. Itu heilig de middelen, segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan. Itulah G30 SPKI, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, namanya PKI komunis tidak pernah mengenal istilah kalah. Yang ada adalah pasang dan surutnya perjuangan.
Apabila strategi kedua belum mencapai apa yang diharapkan, dia pernah menyampaikan ke saya, kadang-kadang Tuhan itu memberikan kita sukses urutan ke-11. maka mereka menerapkan strategi ketiga, mengendap ke bawah permukaan, bergerak di bawah permukaan untuk bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa bangkit kembali dalam segala bentuk